akidahnya tidak dibangun dengan baik, ya, sehingga ketika dia dalam perjalanan sebelum dia meninggal dunia, karena akidahnya yang tidak kokoh itu membuat dia terjatuh, ya, sehingga dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk mempelajari akidah, ya, karena akidah ini adalah pondasi yang paling utama untuk menjembatani kita, ya, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan, ya, tabarruk. Tabarruk adalah, ya, bentuk mencari berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga perlu memahami tabarruk ini. Banyak kemudian orang-orang yang menyalahpahami, ya, bagaimana tata cara tabarruk yang benar dalam agama Islam, ya. Tabarruk ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, ya, tabarruk yang disyariatkan itu adalah yang pertama, ya, tabarruk dengan perkataan, ya, tabarruk dengan, ya, perbuatan, ya. Bagaimana kemudian kita bertabarruk dengan perkataan, dengan, ya, perbuatan adalah dengan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Ini bentuk-bentuk kita bertabarruk, ya, mencari keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, ya, kalau kita ingin diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita, maka kita harus bertabarruk, ya. Tata cara tabarruk yang benar adalah, ya, kita membaca Al-Quran. Dengan itu kemudian kita berharap, ya, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ada juga tabarruk-tabarruk yang, ya, dianjurkan dalam agama kita, ya. Salah satu di antaranya adalah dengan, ya, memberikan makanan kepada orang lain. Kita berniat dengan makanan yang kita berikan kepada orang lain itu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Inilah tabarruk yang juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallahi alaih yubarik lakum fih." Artinya, berkumpullah kalian pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Niscaya akan diberkahi makanan kalian. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian, ya, makanan-makanan itu menjadi berkah dalam kehidupan kita adalah dengan kita berkumpul, ya, kita memanggil saudara-saudara kita memanggil keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat terdekat kita untuk berkumpul, ya, menyantap makanan yang kita berikan kepada mereka. Karena dengan itu adalah wasilah yang Rasulullah sebutkan akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, akan memberikan, ya, kedamaian, ketentraman dalam hati kita, ya, karena dengan, ya, memberikan makanan itu akan memudahkan hati kita dalam, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabarruk yang juga, ya, dianjurkan dalam Islam adalah, ya, bertabarruk, ya, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita bertabarruk dengan masjid? Ya. Jadi bukan membawa makanan di masjid kemudian, ya, lain sebagainya, ya. Tapi tabarruk itu adalah, ya, bagaimana kemudian kita berkumpul di masjid. Kita mempelajari Al-Qur'an, ya. Kita bermajelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena, ya, kita berharap dengan ilmu yang kita pelajari itu menjadi berkah dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezeki, ya, dari arah-arah yang kemudian tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, ya, menjaga keimanannya, ya, baik itu di dalam masjid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya makhraja, ya, membukakan baginya, ya, jalan-jalan dari setiap permasalahannya, ya, dan akan memberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun, ya, Rasulullah kemudian mengususkan, ya, masjid-masjid yang, ya, seorang boleh kemudian bertabaruk dengan masjid tersebut, yaitu, ya, yang pertama adalah Masjidun Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Ya. So, yang pertama adalah masjid, ya, Masjidul Muharram, ya, Akatul Muharram, ya, Masjidil Haram. Ya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian yang kedua adalah Masjidun Nabawi, kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya. Jadi tiga masjid ini adalah, ya, ya, masjid yang kemudian direkomendasikan oleh Rasulullah agar kita bisa mendapatkan keberkahan di masjid tersebut. Makanya ketika kita melakukan umroh ataupun orang yang melakukan haji, maka salah satu di antara tujuan, ya, dia menuju tempat tersebut adalah untuk bertabarruk, ya. Ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu kota Mekah, ya, kota Madinah, ya, dan ya, wilayah-wilayah yang ada di Syam itu juga menjadi tempat yang ya, Islam membolehkan kita kemudian untuk bertabaruk, untuk mencari keberkahan pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selain daripada ya tiga hal itu, ya, tabaruk itu kemudian ya akan menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ya. Salah satu di antaranya adalah ya akan membuat kita terjatuh pada syirik besar maupun syirik kecil, ya. Seperti ya mendatangi kuburan, hadirin sekalian. Ya. Banyak sekali kemudian ya masyarakat yang ya menjadikan kuburan itu sebagai tempat meminta keberkahan. Padahal ya tidak ada tempat yang ya diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mencari keberkahan kecuali hanya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, juga kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah beberapa hal terkait dengan ya tabaruk yang kemudian ya diperintahkan dalam agama kita. Masih banyak kemudian contoh-contoh tabaruk yang diperbolehkan dalam agama Islam. Ya. Tentu ya tabaruk ini pada intinya adalah bagaimana kemudian kita ya berusaha mencari keberkahan, ya. Mencari sebanyak-banyaknya keberkahan, yang keberkahan itu akan memberikan ya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan kita. Kemudian ada yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang disebut dengan tawassul, ya. Tawassul. Jadi banyak kemudian manusia ya yang ya tidak mengetahui bahwasanya tawassul ini adalah ya bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tabarruk tadi adalah kita mencari keberkahan. Kalau tawassul ya maknanya adalah ya, kita berusaha untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari apa yang ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawassul, ya. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan carilah wasilah, ya, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghul wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, dan bersungguh-sungguhlah ya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil yang ya menyebutkan bahwasanya tawasul itu adalah ya perkara Islam yang dibolehkan dalam agama Islam. Bagaimana kemudian seorang manusia ya dia berusaha mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah, ya. Kemudian dengan ibadah-ibadah itu dia meminta agar ya urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tawassul, ya. Namun hadirin sekalian, ya, seiring berkembangnya ya, zaman, ya, banyak kemudian yang disalahpahami terkait dengan makna-makna tawassul, ya. Banyak yang kemudian melakukan hal-hal yang juga bertentangan dengan syariat dalam agama Islam, ya. Jadi ada macam-macam tawasul yang perlu kita pahami, ya. Macam-macam tawasul itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah tawasul yang diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua adalah tawasul yang tidak diperbolehkan. Apa saja tawasul yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebutkan yang pertama adalah bertawasul kepada Allah taala dengan nama-namanya, ya. Dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan ya, sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita beribadah kepada Allah, ya, kita memohon, kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. 99 ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Ya. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah tawasul yang kita diperbolehkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita ingin dimudahkan doa kita, dipercepat untuk dikabulkan, maka salah satu di antaranya adalah dengan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebutkan nama Allah yang ya, Maha pemberi rezeki. Razzaq. Razzaq adalah Rabb yang Maha memberikan rezeki. Ghaffar, ya. Kalau kita ingin diampunkan dosa-dosa kita, kita ya, berdoa kepada Allah, ya Ghaffar, wahai Rabb yang Maha Pengampun. Ya, kita meminta apa yang kita inginkan dengan nama-nama Allah yang ya, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin diberikan kasih dan sayang, ya. Kita berdoa ya Rahman ya Rahim. Ya. Kita berdoa untuk kemudian dilindungi, ya. Ya. Kita berdoa untuk kemudian ya, diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan namanya dan sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bertawassul dengan nama Allah adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, agar apa yang kita inginkan dipercepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Ya. Jika kalian berdoa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tadarru'an wa khufyah. Ya. Maka berdoalah kepada Allah dengan rendah hati, wa khufyah, ya, dan dengan rasa takut. Ya. Inilah ya, dua hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran agar bagaimana doa itu dipercepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tadarru'. Tadarru' itu artinya adalah kita rendah hati. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehina-hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kemudian wa khufyah, kemudian dengan rasa takut, ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azab yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan menyiksa kita dan mengazab kita di hari kiamat kelak. Maka kita takut, hadirin sekalian. Ketika kita berdoa, kita hadirkan rasa takut kita. Ya. Ketika kita berdoa, kita hadirkan ya, rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ya, tidak akan pernah menyia-nyiakan doa kita. Seorang yang berdoa kepada Allah, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Tetapi hadirin, kita juga perlu memahami, ya, doa yang kita ucapkan pada saat itu ya, tidak juga akan dikabulkan secepat itu. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menunda doa itu. Ya. Allah mungkin tidak berikan kita di dunia, tetapi Allah siapkan untuk kita doa itu di akhirat. Ya. Maka tidak ada ruginya seorang yang dia berdoa, walaupun doanya tidak diberikan dia di dunia, tetapi doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik simpanan kita adalah, hadirin sekalian, ya, amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepada kita ketika kita kemudian ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah kemudian merasa rugi, ya. Banyak-banyak berdoa tetapi tidak ada doa yang dikabulkan. Ya. Kita tidak boleh kemudian berpikir seperti itu, tetapi yang kita munculkan dalam diri kita adalah kita yakin doa ini pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu bertawassul ya dengan doa-doa menyebutkan nama Allah adalah sesuatu yang agung yang akan membuat hidup kita menjadi lebih berkah.